Tafsir Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Surah ini, Surah Quraisy, terpisah dari surah Al-Fil yang sebelumnya dalam Al-Mushaf Al-Imam. Sebab di antara dua surah itu mereka menulis Bismillah, meskipun surah ini terkait dengan surah sebelumnya. Inilah yang ditegaskan oleh Muhammad bin Ishaq bin Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Keduanya berkata bahwa makna firman-Nya dalam surah Al-Quraisy ayat pertama adalah kami hindarkan pasukan gajah agar tidak mendatangi Mekah dan kami binasakan pemilik gajah-gajah itu karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan berkumpulnya mereka di negeri mereka dalam keadaan aman. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari firman-Nya dalam surah Al-Quraisy ayat 1 dan kedua adalah perjalanan yang biasa mereka lakukan pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam untuk perdagangan dan lain-lain. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dalam keadaan aman. Hal itu karena keagungan mereka di mata orang-orang. Sebab mereka adalah penduduk haram. Siapa yang mengenal mereka akan menghormati. Sebagaimana mereka aman dalam perjalanan, mereka juga aman bertempat tinggal di Mekah, di sekitar haram. Tentang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Ibnu Jarir At-Tabari berkata bahwa yang benar bahwa huruf lam dalam firman-Nya di ayat pertama surah Al-Quraisy adalah lam takjub, yaitu untuk menunjukkan takjub. Seakan-akan Allah berfirman, takjublah terhadap kebiasaan berpergian orang-orang Quraisy dan nikmatku kepada mereka. At-Tabari menganggapnya sebagai lam ta'ajub karena kaum muslim menyepakati bahwa dua surah ini, Al-Fil dan Al-Quraisy, merupakan dua surah yang berdiri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ketiga Quran surah Al-Quraisy, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Allah memberi petunjuk kepada mereka agar mensyukuri nikmat yang agung ini, yaitu dengan mengesahkan ibadah kepada Allah. Sebab Dialah yang menjadikan tanah haram yang aman dan rumah Ka'bah yang diharamkan untuk mereka. Ini seperti firman-Nya pada surah An-Naml ayat 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Siapa yang menyambut perintah Allah dan menyembahnya semata, maka Allah akan menghimpun untuknya keamanan dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat keempat surah Al-Quraisy, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Allah, Tuhan Ka'bah lah yang memberi mereka makan dari kelaparan dan memberi mereka keamanan dari rasa takut, serta memberi mereka anugerah keamanan dan kenyang kepada mereka. Maka hendaklah mereka mengesahkan ibadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya, dan janganlah mereka menyembah patung, berhala, dan sekutu selain Dia. Siapa yang menyambut perintah Allah dan menyembahnya semata, maka Allah akan menghimpun untuknya keamanan dunia dan akhirat. Barang siapa membangkang kepadanya, maka Allah akan menarik keamanan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 113. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah di segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Demikian tafsir surah Al-Quraisy ayat 1-4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.